Siri kini bisa mendapatkan kartu keluarga seperti layaknya pasangan yang menikah secara resmi. Hal tersebut memang tidak langsung menyatakan bahwa negara telah melegitimasi pernikahan Siri. Namun Dukcapil Kemendagri telah melayani pencatatan kependudukan bagi semua warga negara, termasuk mereka yang menikah secara agama atau Siri. Namun kartu keluarga bagi pasangan nikah siri tentu tidak begitu saja diberikan. Dukcapil Kemendagri juga memberikan syarat tambahan, yaitu surat pernyataan tentang pernikahan mereka berupa SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran pasangan suami istri yang diketahui oleh 2 orang saksi. Lantas, bagaimana bentuk pengaturan pencatatan pernikahan siri ini sendiri? Ya, coba kita tanyakan langsung kepada sejumlah narasumber pagi ini. Ada pihak bicara soal ini tuh ada pro dan kontra, ya kan? Nah, tapi pagi ini mudah-mudahan bisa menjadikan satu kemufakatan, waduh, ya kan? Dan coba kita sapa dulu nih, pertama ada Ibu Andi Yentriani. Ini selaku Ketua Komnas Perempuan Republik Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bu Andi. Selamat pagi, salam sehat, salam Nusantara untuk semua. Salam sehat, Ibu. Sehat selalu. Ibu, nanti juga akan segera bergabung dan menyimak pernyataan Ibu juga. Ini ada Prof. Zudan Arif Fakhrullah selaku Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Ibu Andi, tanggapan Anda, Bu, seputar kebijakan dari Kemendagri Republik Indonesia ini, Bu? Pertama-tama kami mengenali bahwa pertimbangan dari pihak Dukcapil adalah bahwa de facto memang ada perkawinan yang tidak dicatatkan di dalam masyarakat kita. Kita juga tahu bahwa ketika perkawinan tidak dicatatkan, itu perempuan yang akan paling dirugikan dan juga anaknya. Karena biasanya anak akan dituliskan sebagai anak dari seorang ibu saja, tidak ada bapaknya. Dan kalau terjadi apa-apa di dalam perkawinannya, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, atau harus berakhir dengan perceraian, itu pihak perempuan yang akan dirugikan karena perkawinannya dianggap tidak dapat dibuktikan. Tetapi kita juga perlu memahami bahwa ada banyak alasan kawin tidak dicatatkan. Bukan saja karena orang itu miskin atau di lokasi yang jauh dari pencatatan perkawinan atau tidak tahu bahwa memang harus dicatatkan, ataupun memang tidak diperbolehkan untuk dicatatkan ya. Ini juga ada beberapa hambatan pencatatan perkawinan yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Misalnya ketika orang kawin dalam agama yang masih dipertentangkan di negara ini, ataupun mazhabnya dipertentangkan, ataupun kawin beda agama gitu ya misalnya, ataupun perkawinan penghayat atau penganut agama leluhur yang tidak berorganisasi misalnya. Nah, itu semuanya masih ada persoalan memang. Tetapi juga memang ada yang menganggap perkawinan, pencatatan perkawinan itu tidak penting, atau mereka sebetulnya memiliki perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang sah yang akan menjadi penghalang bagi perkawinan yang tidak ingin mereka catatkan itu. Jadi bukan cuma tidak tahu dan tidak bisa, tapi ini ada yang tidak mau gitu kan. Nah, saya pikir ini bagian dari alasan-alasannya perlu kita bedah ulang. Karena kekhawatiran dari banyak kaum perempuan khususnya, dan ini memang sering sekali ya pengaduannya datang ke Komnas Perempuan. Mereka tidak tahu bahwa suaminya itu sudah punya istri yang lain. Mereka tidak pernah dimintakan izin untuk memberikan perkawinan itu. Padahal kita tahu bahwa di dalam undang-undang perkawinan, bahkan kompilasi hukum Islam, itu mensyaratkan adanya izin dari persetujuan ya dari istri sebelum, atau istri-istri ya kalau memang lebih dari satu sudah gitu, sebelum mereka melangsungkan perkawinan tersebut. Nah, kita juga tahu bahwa sebetulnya di dalam KUHP orang yang memiliki halangan yang sah untuk melakukan perkawinan, sekalipun perkawinan itu tidak dicatatkan, adalah sebuah tindak pidana yang kita sebut dengan kejahatan terhadap perkawinan, dan itu dapat dipidana 7 tahun. Jadi proses mencatatkan perkawinan yang tidak tercatat ini, proses menerbitkan kartu keluarga yang tidak tercatatkan ini, perlu membangun koneksitas pada persoalan-persoalan yang ada supaya tidak menjadi celah hukum untuk orang-orang yang sebetulnya memang menggunakan ruang perkawinan tidak dicatatkan untuk mengelak dari tanggung jawabnya ini.
langsung kok gitu ya, dijawab. Kita coba ke Pak Zudan. Pak Zudan, banyak pertanyaan yang muncul Pak Zudan. Bagaimana kemudian latar belakang atau awal mula kenapa kemudian nikah siri ini bisa dicatat oleh negara? Karena kalau tidak salah, kalau kita lihat di dalam KK itu tulisannya kawin tidak tercatat begitu. Jadi memang ada perbedaan. Jadi maksudnya seperti apa di Pak Zudan? Mbak Maria, Bu Andi, sahabat saya lama ini. Pertama, ketika kita membuat kebijakan ini sudah lama, dari tahun 2016. Nah, mengapa Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Dukcapil membuat kebijakan ini? Nah, ini ada satu data dan ada satu fakta yang memang menjadi gunung es problema pernikahan siri yang sudah terjadi, yang belum bisa kita selesaikan di hulunya. Jadi Mas Arief, Mbak Maria, ini ada hulunya yang sudah banyak sekali orang menikah siri. Nah, menikah siri ini bisa kita bagi dua. Sebelum Undang-Undang Perkawinan, sebelum Undang-Undang 174, dan sesudah Undang-Undang 174. Kita mengetahui tradisi pencatatan perkawinan di Indonesia dengan buku nikah dan akte perkawinan itu baru ada setelah Undang-Undang 174. Kalau kita bertanya kepada orang-orang senior kita, hampir semuanya, kalau kita data, buku nikahnya atau akte perkawinannya tidak punya. Jadi nikah belum tercatat, banyak sekali. Tentu ada di kalangan terdidik yang sudah memiliki buku nikah atau akte perkawinan dari catatan sipil pada waktu itu. Kemudian yang kedua, problem di lapangan. Ini real, Mas Arief, Mbak Maria. Kita memiliki 2.300 lebih titik komunitas adat terpencil atau komunitas-komunitas adat dan di pedesaan. Yang ini banyak sekali yang belum memiliki buku nikah dari perkawinannya atau akte perkawinannya. Kemudian kita lihat data. Di tahun 2014 atau 2015 ke belakang, anak-anak di Indonesia yang memiliki akte kelahiran hanya 31,25% atau setara 21 juta. Mengapa mereka belum membuat akte kelahiran? Karena tidak mau hanya ditulis sebagai anak ibu. Nah, dari yang menikah siri itu ternyata ditulis anak ibu akte perkawinannya. Kemudian di kartu keluarga ditulis belum kawin. Ditulis belum kawin, padahal sudah kawin. Karena belum kawin, maka ditulis anak ibu. Atau ada yang ditulis kedua, sudah kawin, pada waktu itu tidak terstandar pencatatannya. Jadi penulisan di dalam akte, di dalam kartu keluarga tidak standar. Jadi yang perlu saya tegaskan adalah, di sini Dukcapil tidak mencatat nikah siri sebagai bentuk penerbitan dan melegalkan pernikahan, bukan itu. Jadi kami itu memotret yang kemudian dituliskan dalam kartu keluarga. Jadi memotret, mendata, itu beda dengan melegalkan. Kalau pencatatan perkawinan, yang muslim di KUA, outputnya buku nikah. Yang non-muslim, output dari perkawinan itu, pencatatannya akte perkawinan. Nah, Dukcapil dalam hal ini melakukan pendataan di dalam kartu keluarga. Nah, dengan pendataan itu, jadi terbuka. Istri ini nikah siri dengan suami ini jadi kelihatan. Jadi pelan-pelan kami membuka, kemudian mendorong isbat nikah. Karena begini, landasan konstitusionalnya. Ini kami, Dukcapil ingin memberikan perlindungan kepada istri-istri dan anak-anak. Pada waktu nikah siri dulu, nggak ada catatan sama sekali. Nggak ada dokumen sama sekali. Sehingga anak itu terlanggar haknya, maka kami turun. Sehingga memenuhi apa yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau kita lihat pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Anak itu, setiap anak berhak untuk mengetahui nama ayahnya, nama siapa orang tuanya, itu berhak. Iya, oke. Kita sudah tangkap lah paling tidak poin-poinnya. Ini memang kemudian ingin memberikan hak-hak bagi mereka mungkin yang selama ini kemudian tidak diuntungkan dengan adanya nikah siri. Tapi juga bagaimana sosialisasi ini harus berjalan dengan baik agar tidak dimanfaatkan juga oleh oknum-oknum. Tapi kita bahas usai jeda ya Pak ya, saat lagi. Tetaplah bersama kami di Kabar Indonesia Pagi.